Di balik megahnya gedung pencakar langit, di tengah hiruk-pikuk dunia modern, masih ada satu komunitas yang memilih hidup dalam kesunyian. Mereka bukan menolak dunia luar, tapi justru menjaga apa yang dunia lupakan: kesederhanaan, harmoni dengan alam, dan kebijaksanaan leluhur. Inilah kisah tentang suku Baduy, para penjaga peradaban kuno yang tinggal di jantung Banten. Mereka bukan legenda, mereka nyata. Tapi mereka juga rapuh, karena satu celah saja bisa menghapus ribuan tahun tradisi. Di video kali ini, kita akan menelusuri jejak langkah suku Baduy, sejarahnya, kepercayaannya, larangan ketatnya, hingga konflik modern yang mereka hadapi. Suku Baduy, atau Orang Kanekes, diyakini berasal dari kelompok Sunda kuno yang menjaga warisan Pajajaran. Mereka tinggal di wilayah yang disebut sebagai Tanah Larangan, yaitu Desa Kanekes, Kecamatan Leui Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Nama Baduy sebenarnya bukan nama yang mereka berikan sendiri, melainkan istilah dari luar. Mereka menyebut diri sebagai Orang Kanekes. Konon, mereka adalah keturunan langsung dari para prajurit kerajaan Sunda yang menyingkir ke pedalaman saat kerajaan mulai runtuh. Mereka kemudian membentuk komunitas tertutup yang menjaga ajaran leluhur secara ketat. Suku Baduy terbagi dua, Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam adalah penjaga utama adat. Mereka tinggal di 3 kampung utama, Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Disinilah hukum adat dijalankan tanpa kompromi. Mereka tidak boleh menggunakan alat elektronik, kendaraan, sabun kimia, atau memakai alas kaki. Mereka bahkan tak boleh difoto atau direkam tanpa izin. Sementara itu, Baduy Luar adalah komunitas yang sedikit lebih terbuka. Mereka menjadi semacam penjaga gerbang yang berhubungan dengan dunia luar. Tapi tetap, adat istiadat masih dijaga dengan ketat. Suku Baduy bukan penganut agama formal seperti Islam, Kristen, atau Hindu. Mereka menganut kepercayaan tradisional yang disebut Sunda Wiwitan. Intinya adalah menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Sang Hyang Kersa, Sang Maha Kuasa. Mereka percaya bahwa kerusakan alam berarti kutukan bagi manusia. Maka itu, hutan dikeramatkan, sungai disucikan, dan tanah tidak boleh dieksploitasi berlebihan. Mereka hidup dalam prinsip, gunung teu meunang dilebur, leuweung teu meunang diruksak, walungan teu meunang dicemaran. Artinya, gunung tidak boleh dirusak, hutan tidak boleh dibinasakan, sungai tidak boleh dicemari. Rumah suku Baduy dibangun tanpa paku. Mereka menggunakan teknik sambungan tradisional dengan bahan alam seperti bambu, ijuk, dan kayu. Uniknya, rumah-rumah itu tidak memiliki jendela dan selalu menghadap ke utara atau selatan. Itu bukan kebetulan. Arah rumah dipercaya menjaga keseimbangan kosmis. Di dalam rumah, tidak ada kursi, tidak ada televisi, tidak ada lampu listrik. Tapi ada kehangatan. Ada kebersamaan. Ada filosofi hidup yang tak tergantikan. Di Baduy Dalam, hidup bukan hanya soal rutinitas, tapi ibadah. Setiap gerakan, dari cara melangkah hingga cara bertani, diatur oleh adat. Bahkan, membuka lahan baru untuk bercocok tanam harus melalui musyawarah khusus dan restu dari PUN atau tetua adat. Mereka dilarang menggunakan sabun kimia, tidak boleh memelihara binatang yang membahayakan, tidak boleh memelihara emas atau barang berharga berlebihan. Tujuannya, menjauhkan diri dari keserakahan, karena serakah adalah sumber bencana. Bahkan membangun jembatan dari batang pohon yang tumbang harus meminta izin pada alam terlebih dahulu. Sekali dalam setahun, masyarakat Baduy melakukan perjalanan suci bernama Seba. Ini adalah saat di mana mereka, secara simbolik, menyerahkan hasil bumi kepada bupati dan gubernur, bukan karena mereka tunduk, tapi karena menghormati struktur kenegaraan, tanpa kehilangan identitas. Mereka berjalan kaki dari pedalaman Baduy Dalam hingga pusat kota, membawa hasil panen, pisang, gula aren, dan madu hutan. Sepanjang jalan, mereka tetap tanpa alas kaki, tetap membawa kesederhanaan. Inilah pesan kebijaksanaan Baduy. Kekuasaan boleh berubah, tapi adat harus dijaga. Tapi tidak ada yang abadi, termasuk keterasingan. Seiring berjalannya waktu, batas antara Baduy dan dunia luar mulai kabur. Makin banyak wisatawan datang. Ada yang ingin belajar, ada yang cuma ingin konten. Banyak Baduy muda tergoda, mulai dari HP, selfie, hingga ikut migrasi ke kota. Ironisnya, beberapa orang dari luar malah menjual nama Baduy sebagai merek dagang. Bahkan motif tenun dan pakaian adat diproduksi massal tanpa izin.
Lalu, bagaimana jika generasi selanjutnya sudah tak lagi memegang teguh adat? Apakah Baduy akan tinggal sejarah? Meski terancam, suku Baduy tetap teguh. Mereka tak melawan zaman dengan kekerasan. Mereka menolak dengan kesunyian. Saat dunia gaduh, mereka hening. Saat dunia serakah, mereka sederhana. Banyak pakar lingkungan menyebut Baduy sebagai simbol peradaban berkelanjutan. Mereka menjaga hutan bukan karena hukum, tapi karena hati. Di tengah dunia yang dibakar oleh ambisi, mungkin kita harus kembali belajar kepada mereka. Baduy bukan sekadar suku. Mereka adalah peringatan hidup bahwa tak semua harus berubah. Dunia butuh modernitas, tapi tidak harus kehilangan nilai. Suku Baduy mengajarkan kita bahwa hidup bukan untuk menaklukkan alam, tapi menyatu dengannya, bahwa teknologi tak selalu membawa pencerahan, dan bahwa menjaga akar lebih penting dari membangun menara tinggi. Jadi, ketika dunia menanyakan arah, mungkin suara yang paling jujur justru berasal dari hutan sunyi di Kanekes. Inilah kisah suku Baduy, penjaga terakhir dari peradaban lama yang masih berbisik di antara gemuruh zaman.